Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU? Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan para kader di berbagai negara dan juga isu-isu internasional yang kami hadirkan setiap minggunya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas apa yang terjadi, cuaca ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat. Salah satu bagiannya mengalami kebakaran yang cukup serius dan satu bagiannya dengan cuaca ekstrim badai salju yang juga mengintai di kawasan Amerika Serikat. Dan bagaimana para kader menghadapinya dan bagaimana para warga di Amerika Serikat bergotong royong untuk survive dalam musibah cuaca ekstrim kali ini. Mari kita simak video berikut ini. Amerika dilanda cuaca ekstrim. Belahan lain harus melawan kebakaran yang tak kunjung padam akibat cuaca kemarau berangin yang ekstrim, dan di sisi lain cuaca dingin ekstrim juga melanda Amerika Tengah. Kebakaran Palisades dan Ethan menjadi bencana kebakaran hutan yang paling merusak di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Mengutip Reuters, kebakaran ini telah menelan 27 orang korban jiwa dan 180.000 orang dievakuasi serta menghanguskan lebih dari 10.000 bangunan. Ada 5 titik kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat dari kelima peristiwa kebakaran, di mana kebakaran Palisades dan Ethan menjadi yang terbesar dan merusak lebih dari 90% bangunan. Kebakaran yang tak kunjung padam ini dan sebagian lain di Amerika Tengah, badai salju juga mengancam Amerika dari negara bagian Kansas hingga Washington DC sejak awal pekan ini. Cuaca ekstrim dengan salju tebal menghantam Kansas dan membuat masyarakat harus waspada. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana kondisi terkini dari Amerika Serikat. Sebagian sedang berupaya untuk memadamkan api yang terus saat ini cuacanya cukup kering dan juga berbagai macam isu terjadi di sana. Dan juga sebagian lagi ada cuaca yang ekstrim dengan suhu yang sangat dingin sekali, yakni mencapai dan juga terjadi menghantam Amerika di bagian Kansas dan juga beberapa wilayah lainnya. Badai salju. Nah, ini kita sudah, untuk membahasnya sudah ada 2 narasumber kita. Ada Mbak Nana Firman yang ada di Riverside, California. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Halbana yang ada di Maine West, Amerika. Assalamualaikum Pak Halbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Nah, kedua kader kita ini pemirsa TVMU sedang berada di kawasan Amerika dengan cuaca yang berbeda. Nah, kita akan menanyakan satu-satu. Kita ke Mbak Nana terlebih dahulu. Ada beberapa waktu yang lalu cukup mencengangkan dan juga informasinya sampai ke tanah air pasti menjadi konsentrasi kita semua bersama dan ikut berduka cita, terutama bagi yang kehilangan begitu. Nah, ini cuacanya sejauh ini seperti apa Mbak Nana saat ini? Bisa diceritakan? Iya, jadi sekarang kan sebenarnya sedang musim dingin ya. Biasanya kalau di wilayah California, musim dingin itu banyak hujan. Tapi musim dingin kali ini kita belum ada hujan sampai hari ini. Dan siang hari tuh lumayan panas ya, jadi hampir kayak musim panas itu. Tapi malam dingin. Tapi kering. Jadi kita nggak ada humidity sama sekali. Baik. Nol humidity-nya ya, jadi nggak ada kelembapan sama sekali dan tidak ada curah hujan. Jadi cuacanya tuh sangat kering dan tidak ada hujan sampai saat ini, itu yang mengkhawatirkan. Dan selain itu kita ada angin yang namanya Santa Ana Wind. Santa Ana Wind itu saya ingat dulu zaman saya kuliah di California sekitar 30 tahun yang lalu, itu hanya bulan September. Tapi 10 tahun belakangan ini dia Oktober, November juga ikutan. Nah, tahun ini sampai bulan Januari, sampai hari ini kita sedang wawancara ini, masih anginnya itu cukup kencang ya, itu agak mengerikan gitu bagi saya. Baik. Ya, jadi itu. Kabarnya api sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan di beberapa titik dan makin meluas, Mbak Nana.
Apa betul? Ya, jadi itu originalnya tuh titiknya itu ada sekitar 30 ya kalau saya nggak salah. Tapi dia ada besar dan kecil Ya. dan yang bisa dikontrol itu ada 24, 25 kalau nggak salah saya. Jadi ada 4 titik yang benar-benar itu yang cukup parah. Nah, Baik. itu yang minggu lalu itu terbakar ya di Pacific Palisades itu ya Hmm, di daerah pesisir. ya. Terus di California, di Los LA, Angeles, ya. bagian utara itu di dekat Pasadena namanya Altadena, Hmm, itu juga yang sudah terbakar. Dan 2 hari yang lalu itu mulai ke Valley namanya itu di utaranya California. baik. Di dekat tempat saya sendiri kan daerah bagian timur dari Los Angeles ya. Ya. Itu 2 hari yang lalu ada terbakar kecil-kecil, tapi alhamdulillah ya langsung pemadam kebakaran bisa mengontrol. Baik, artinya sampai saat ini Lumayan pun deg-degan. iya, Mbak Nana dalam kondisi siaga juga untuk terus memantau perkembangannya gitu ya, Mbak Nana. Oke, Ya, kita beralih ke bagian sebelahnya di Amerika, yang sebelahnya yang sedang mengalami juga cuaca ekstrim, tapi ini lebih ke suhu yang sangat dingin dan juga badai. Ini masuknya kawasan Amerika mana ini, Pak Halbana? Iya, kalau saya kan di Amerika tuh ada yang di bagian apa? Pantai Iya. Timur, Pantai Barat. Kalau saya Hmm, namanya di bagian tengah disebut Midwest. oke. Nah, itu di tengah-tengahnya ada yang paling besar mungkin kotanya paling terkenal Chicago gitu lah. Betul, betul. Saya Nah, berasa ini nah itu kan biasanya cuacanya 4 musim itu. Sekarang oke. ini lagi musim dingin, musim salju. Eh, Biasanya kalau saljunya ekstrim gitu cuaca suhunya sangat rendah, kemarin sempat sampai -20 -30 Celcius, Wow. ditambah dengan angin. Iya. Salju juga. Yang kadang-kadang masalah adalah ada beberapa kota atau beberapa negara bagian yang tidak terbiasa dapat salju, Hmm. lalu kemudian ada salju. Nah, mereka itu biasanya kan nggak punya peralatan yang untuk Memadai begitu ya? membersihkannya. Iya, iya. Nah, itu yang biasa banyak terjadi kecelakaan, banyak Hmm, terjadi harus tutup segalanya gitu. Ada makanya di Kansas tadi, sempat juga di Georgia. Nah, iya. itu biasanya mereka nggak pernah ada salju, jarang ada salju. Tapi kalau misalnya di negara bagian tempat saya di Minnesota, di Wisconsin itu udah biasa. Jadi begitu salju langsung dibersihkan gitu. Oke. Berarti artinya ini ada beberapa daerah tadi ya kalau disebutkan di Kansas yang juga sempat disoroti juga mereka belum terbiasa. Biasanya tidak ada salju, akhirnya ada Hmm. salju. Ini bagian yang cukup ekstrim berarti di Amerika sendiri. Ini sudah selama Pak Halbana dan juga Mbak Nana tinggal di Amerika gitu. Kita jawab dulu Pak Halbana. Itu selama tinggal di Amerika apakah sudah cuacanya memang terbiasa ekstrim seperti ini? Atau baru di Nah, tahun-tahun ini? iya, cuaca ekstrim ini kadang-kadang ya tiap tahun berbeda-beda ini misalnya. Hmm, Itu salah ya, satu indikasinya ya. Mungkin tahun kemarin saljunya nggak banyak gitu. baik. Tahun ini tahu-tahu saljunya banyak gitu. Biasanya saljunya di daerah tertentu nggak ada salju kayak misalnya di Kansas tadi, Baik. atau di Hmm, Georgia atau di negara bagian agak selatan. Tapi sekarang ada salju. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan itu ya, di antara politisi gitu ya. Apa ini baik. atau perubahan iklim atau bagaimana gitu. Ini Tapi kabar, emang terjadi iya beberapa waktu semacam lalu itu. juga di sampai Indonesia kabarnya adalah ada sebagian yang di kawasannya Pak Halbana itu ada badai salju. Nah, warning-warning seperti ini apakah masih dalam pemantauan seperti WNI yang ada di sana begitu, termasuk Pak Halbana sendiri dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim, bagaimana harus beraktivitas dan lain-lain. Apakah ada himbauan-himbauan begitu? Oh ya, selalu ada himbauan dari kotanya, dari Hmm, state-nya juga kadang-kadang dari Konsulat Jenderal Indonesia ada ya. Jadi iya. misalnya hati-hati ini akan ada badai salju, jadi mungkin kegiatan di luar kalau nggak perlu nggak usah keluar gitu. Oke. Artinya Atau juga semua, mungkin ya. kalau akan perjalanan pesawat juga udah dibilang nanti akan ada cancellation, jadi kalau perlu nggak usah terbang dulu gitu. Artinya aktivitasnya dibatasi begitu ya Pak selama selama Iya. ada cuaca ekstrim ini. Oke, nanti kita akan berbincang lagi pemirsa TVmu dengan Mbak Nana dan juga Pak Halbana. Mbak Nana ada di Riverside, California dan Pak Halbana ada di Maine West, Amerika Tengah. Kita tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Nana Firman dan Pak Halbana. Kita ke Mbak Nana Firman kembali. Mbak Nana Firman, kondisi WNI dan juga kader persyarikatan yang di kawasan seperti Los Angeles dan juga beberapa kawasan lainnya yang memang ada titik api di situ, seperti apa kondisinya Mbak Nana? Apakah ada informasi-informasi yang bisa disampaikan? Ya, jadi kalau kebetulan ya, kalau dari warga Muhammadiyah sendiri yang di California, saya belum dengar ya, dan mungkin Mas Albana juga belum dengar ada yang terkena ya Iya. dampak langsung. Tapi WNI kita ada, jadi warga Indonesia, mungkin saya nggak tahu masih WNI atau enggak, tapi yang jelas warga Indonesia ada yang menjadi yang rumahnya terbakar habis. Baik. Jadi itu kita sangat prihatin ya, maksudnya dengan musibah ini. Jadi tapi semua langsung koordinasi, memberikan pertolongan. Semuanya orang-orang Indonesia aktif kok di Baik. pusat-pusat kayak mengumpulkan Makanan gitu ya? air, ya Hmm. air minum, makanan, pakaian, obat-obatan, terus untuk keperluan bayi ya, terutama yang punya baby kan, Iya. gitu. Terus juga ada yang apa eh, menyediakan rumahnya gitu kalau ada yang mau menginap gitu. Jadi banyak ini posko-posko ya untuk bantuan itu sudah ada, dan juga orang-orang Indonesia rata-rata cukup aktif. Baik, ini luar biasa sekali. Artinya ada hikmah di situ untuk bergotong Hmm. royong, untuk saling membantu. Saya lihat ini jadi seperti Amerika yang cukup berbeda. Empatinya, kemudian sisi kemanusiaannya kemudian muncul untuk saling bergotong royong gitu ya Mbak Nana. Kalau dilihat di Ya, berbagai ya. media yang ada. Mbak Nana, ini juga ada isu yang tidak kalah penting juga di kawasan California ya, bahwa air menjadi salah satu kendala untuk pemadaman di kawasan LA dan juga California tersendiri terkait pemadaman api ini, Mbak Nana. Apakah betul, Mbak Nana? Iya, jadi California sendiri itu negara bagian California, kami tuh mengalami kekeringan beberapa tahun yang lalu selama kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun atau 7 tahun gitu. Iya. Kita sangat minim hujannya. Jadi dan juga kan kebakaran wildfire itu ya, Iya. itu memang sering terjadi di California, tapi biasanya masih bisa gitu ya dikendalikan. Nah, air ini menjadi masalah karena Oke. kita tidak punya cukup air karena hujan kita tidak cukup. Dan tapi tahun lalu itu ketika musim dingin, saya ingat sampai kebanjiran kan di California gitu, di Oke. beberapa tempat. Dan itu banyak warga yang minta pemerintah untuk menangkap gitu air itu. Jadi airnya disimpan karena kan Oh, kita nggak punya cukup air. Tapi baik. entah bagaimana sepertinya tidak disimpan airnya. Bahkan di sini ada yang namanya water rights gitu. Jadi hak untuk sumber air yang sebetulnya itu pemerintah ya yang punya yang mempunyai haknya, Iya. tapi malahan dijual untuk perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya. Sehingga kemarin ketika kebakaran besar ini di Los Angeles, beberapa kan kalau di Amerika kan kita truk pemadam kebakarannya nggak punya tangki air, tapi kan di Oke. sini banyak hidran-hidran di pinggir jalan yang memang nanti dia truknya itu tinggal pipanya disambung ya ke hidran Iya. itu, dan air akan keluar. Nah, kemarin itu beberapa hidran tidak ada airnya. Baik, Jadi baik. makanya kesulitan, dan ditambah dengan angin yang begitu Kencang ya. kencang, yang jadi sehingga apinya tuh nggak bisa terkontrol sama sekali. Baik, luar biasa sekali. Nanti kita akan menanyakan lebih dalam lagi ke Mbak Nana, tapi kita ke Pak Halbana terlebih dahulu. Pak Halbana, tak kalah harus menjadi perhatian juga waspada badai salju. Nah, otomatis kan aktivitas dibatasi ya Pak Halbana. Nah, bagaimana untuk logistik warga yang ada di sana, WNI yang ada di sana, kader persyarikatan yang di kawasannya Pak Halbana, untuk stok logistiknya bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau di sini ya, Iya. walaupun ada badai salju itu semua supply chain, jadi masih nggak pernah ada orang apa eh,
kehabisan makan gitu ya. supermarket yang kosong tuh nggak ada. Oh, Jadi oke, baik, semuanya tersedia gitu. baik. Jadi nggak per- apa nggak pernah terdengar ada orang yang apa yang nggak bisa makan atau apa Hmm, gara-gara ada badai salju itu. Dan badai salju itu kan biasanya kan hanya berlangsung sekitar beberapa hari, hitungan hari ya. Jadi baik, setelah baik. itu ya aktivitas kembali seperti semula. Cuman ya selama badai salju itulah yang ada situasi agak berbahaya. Mungkin yang orang kalau listriknya ya masalah ini kalau listrik mati Iya. sehingga tidak ada pemanas di rumah. Nah, itu yang berbahaya, yang bisa kedinginan dan mungkin bisa menjadi orang bisa meninggal. Oke, Pak Halbana sendiri ada komunikasi-komunikasi antar WNI dan juga kader yang di kawasan sama dengan Pak Halbana nggak untuk bagaimana antisipasi mungkin yang masih belum terbiasa dengan salju dan lain-lain? Kalau saya biasanya dengan ada di tempat saya sini ada beberapa student ya Iya, oke. Indonesia. Nah, itu biasanya yang karena mereka baru datang, belum Iya, pernah mengalami salju. Nah, biasanya saya apa sudah punya jaket yang tebal karena jaketnya di Indonesia kan biasanya kalau bawa di sini nggak 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 mungkin nggak cukup ya. Nah, itu berbeda yang begitu biasanya. ya Tapi Pak kalau Halbana? orang biasa Oke. yang lain sudah terbiasa, yang sudah keluarga sudah lama, biasanya mereka sudah Hmm. Baik, baik. Sebenarnya siap. apa saja sih yang perlu diperhatikan Pak Halbana dengan cuaca yang ekstrim seperti di kawasannya Pak Halbana sendiri? Biasanya yang perlu. Ya, yang terutama itu memang harus punya jaket yang cukup mumpuni istilahnya ya. Karena kadang-kadang kita orang keluar mungkin terasa, wah nggak apa-apa, ternyata berusaha berbahaya gitu kan. Ya, Atau juga misalnya lagi badai salju dia keluar nanti jalannya kelihatannya putih semua, akhirnya bisa hilang gitu. Nah itu nggak ketemu rumah nanti bisa meninggal. Jadi yang penting semua bundle up istilahnya dengan jaket yang bagus dan kalau tidak perlu keluar rumah, kalau nggak iya. penting-penting banget. Dan yang penting kalau misalnya listriknya mati harus ada mungkin apa? Karena bagusnya sini listrik mati tapi kompor gas masih jalan, air Oke. masih jalan. Iya, Jadi iya, mesti ada anu lah apa misalnya listrik mati mungkin pakai kompor untuk iya. penghangat gitu. Jadi itu hal-hal yang tersebut mesti Baik. Berbeda dengan direncanakan. California, kalau misalnya listriknya mati juga susah untuk masak dan lain-lain. Itu nanti informasinya bisa dijelaskan juga ke Mbak Nana. Tapi informasi lainnya dari dua narasumber kita ini, pemirsa, kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa, masih bersama saya dan juga dua narasumber kita yang berada di kawasan Riverside, California, dan juga Pak Halbana yang ada di Maine West, Amerika Tengah. Dan kita ke Mbak Nana terlebih dahulu melihat kondisi saat ini, Mbak Nana, bagaimana para WNI dan juga yang ada penduduk yang ada di Amerika di sana setelah kejadian di wildfire ini tentu saja akan ada banyak sekali masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi oleh pemerintah di Amerika Serikat. Salah satunya adalah asuransi rumah. Nah, asuransi rumah ini sangat penting sekali, nanti juga akan bisa menimbulkan polemik. Bisa dijawab lebih lanjut Mbak Nana terkait bagaimana asuransi para penduduk maupun WNI yang sudah tinggal di Amerika Serikat. Silahkan Mbak Nana. Oke, jadi bukannya homeless, tapi banyak orang kan kehilangan rumahnya yang terbakar. Baik. Dan banyak rumah-rumah itu ternyata nggak ada asuransi rumahnya, jadi nggak ada home insurance-nya gitu. Ya. Asuransi rumahnya nggak ada. Nah, itu siapa yang akan mengganti? Kan Oke. yang terbakar kan bukan cuma 2-3 rumah, tapi kan Betul, ribuan betul. rumah gitu dan harus dibangun kembali. Nah, di situ nanti pemerintah harus ikut kan berkontribusi gitu. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Nah, itu yang nanti akan menjadi apa ya? Polemik baru ya. Polemik baru karena saya tuh pengalaman banget kerja di setelah bencana yang besar itu pusingnya minta ampun hanya untuk urusan bagaimana membangun rumah lagi gitu. Iya. Apalagi ini kan ada yang kalau yang Pacific Palisades itu banyak rumah mewah loh. Apa maksudnya Baik. kan punyanya artis-artis Artis, Hollywood. iya, betul, betul. Iya, Dan jadi itu saya nggak tahu deh bagaimana mekanismenya nanti dan itu akan banyak pusing kepala jadi gitu. PR-nya tantangan ke depan Trump begitu dilantik sebagai presiden banyak sekali masalah yang akan dihadapinya. Mbak Nana, terakhir Mbak Nana untuk di kawasan California ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi banyak sekali video di media sosial gitu. Mana yang real dan mana yang tidak itu bisa saya minta konfirmasi dari Mbak Nana.
beberapa kemarin muncul di media sosial kawasan Hollywood itu, yang pegunungan Hollywood yang ada tulisan Hollywood itu terbakar. Dan ternyata setelah dikonfirmasi itu adalah AI begitu. AI. Nah ya, Iya, nah, jadi itu kan, ya karena kalau yang Hollywood ya, ya, karena itu beritanya memang daerah Hollywood Hills, jadi Bukit Hollywood, tapi bukan di sign Hollywoodnya baik. gitu. Jadi Bukit Hollywood itu ada api-api gitu. Jadi ada api mulai ada di sana gitu. Jadi itu pengumumannya. Tapi kan Baik. kalau orang yang nggak tahu kan, misalnya nggak tahu wilayah Los Angeles itu seperti apa, begitu Baik. dengar Hollywood, langsung kan berpikir wah Hollywood ya, Oke. gitu. Padahal kan itu kan Hollywood itu nama wilayah ya di Wilayah sana. betul. Terus ada bukitnya yang namanya Bukit Hollywood. Jadi Oke. memang itu banyak daerahnya juga banyak tumbuhan ya. Jadi mungkin kering kan. Betul, Di betul. situ jadi apinya tuh mulai ada di sana tapi langsung konten ya, langsung terkontrol. Tapi ya itu saya juga lihat di AI karena saya Iya. dapetin justru dari Indonesia. Iya, Nah, itu betul. Apakah Hollywood sign iya. terbakar. Terus mana yang Padahal sangat real? Apakah apinya sebesar itu, satu kota terbakar itu betul ya, Mbak Nana ya? Berarti yang kalau yang di Pacific Palisades begitu, yang di oke. perumahan itu dia langsung cepat gitu, karena angin kan. Dan tapi Oke. mereka begitu waktu itu kan udah dievakuasi ya orang-orangnya gitu. Nah ada beberapa yang tetap nggak mau evakuasi kan itu ada tuh mereka buat video sendiri karena terjebak tapi akhirnya bisa ya keluar diselamatkan. Iya, Nah, itu biasanya kalau udah tahu para pemadam kebakaran ini mereka langsung bilang evakuasi. baik. Karena kita yang pertama harus menyelamatkan manusia dan kalau mereka punya hewan-hewan piaraan langsung gitu ya, langsung diselamatkan Baik. terlebih dahulu. Saya harapkan Mbak Nana sekeluarga dan juga WNI dan juga kader-kader persyarikatan di sana tetap aman dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Amin. ke Pak Halbana. Pak Halbana banyak juga tadi meskipun dalam kondisi yang masih safety ya Pak Halbana, tapi juga harus diwaspadai juga. Nah, apa saja yang mungkin yang bisa menjadi pesan dan juga himbauan-himbauan warga persyarikatan maupun WNI yang ada di kawasan Pak Halbana di Amerika Tengah? Silakan. Ya, mungkin yang utamanya adalah saling komunikasi ya. Karena di sini tuh kalau misalnya terjadi sesuatu, nggak ada yang tahu, tetangga tidak tahu, Ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi tetap jaga komunikasi dan juga terlalu siap-siap, terutama mungkin baik, ada misalnya kalau cuaca dingin harus siap dengan pakaian yang tebal, baik. mungkin persediaan makanannya harus siap. Tapi yang faktor utama adalah komunikasi tersebut, sehingga nanti kalau misalnya ada teman yang mungkin tidak sudah tidak komunikasi beberapa hari, mungkin perlu juga ada check and recheck juga sehingga Baik. kita saling menjaga. Sejauh ini Pak Halbana sudah dapat info kalau Mbak Nana tadi banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari tanah air begitu memastikan kondisi Pak Halbana dan keluarga di sana dan juga WNI bagaimana kondisinya. Apakah Pak Halbana juga mendapatkan hal yang sama? Iya, karena mungkin banyak persepsi di Indonesia Iya. bahwa Amerika tuh tidak jadi ada sesuatu kebakaran dan semuanya terkena. Tapi Oke. seperti kita tahu Amerika itu kan besar sekali Betul. dan biasanya mereka tahu. Tapi untuk keluarga mereka sudah tahu bahwa saya jauh dari California dan sudah terbiasa dengan cuaca dingin. Jadi mungkin tidak sebanyak Mbak Nana nih ya, Iya. request untuk menjawabnya. Baik, baik, luar biasa sekali. Saya berharap Pak Halbana dan juga Mbak Nana selalu sehat terus di sana. Semoga selalu Insya Allah. dilindungi Allah Amin. dan semoga kita nanti bisa Amin. berdiskusi lebih dalam lagi dengan tema-tema yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nana dan juga Pak Halbana. Ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Nana Firman yang ada di Riverside, California dan juga Pak Halbana di Maine West, Amerika Tengah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber kita yang ada di Amerika Serikat. Dan kita doakan seluruh warga negara Indonesia dan juga para kader yang ada di Amerika Serikat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Arina Nurroma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.